Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan ya. Teman-teman, ya ini saya lagi di lantai 3 ya, seperti biasa. Pemandangannya seperti ini teman-teman, penampakannya ya. Kalau saya putar sekeliling ya seperti ini. Oke. Ada pohon anggreknya ya, kemudian di belakang ya rumah ada masjid teman-teman ya. Kemudian ada pohon-pohonan dan seterusnya ya. Oke, saya kembali ya teman-teman. Oke, pagi ini ya saya naik ke atas, kemudian olahraga ya, pemanasan seperti biasa ya. Dan ini bukan olahraga yang sesungguhnya teman-teman, karena nanti sore ya, biasanya setiap sore saya akan ke lapangan renon ya, kurang lebih 10 menit dari rumah jauhnya, naik sepeda motor. Ya sekitar jam 5 boleh, jam 4 boleh gitu ya, jam setengah 6 boleh gitu ya, kurang lebih 1 jam. Itu 3 kali lapangan renon teman-teman. Jadi kurang lebih 1 kali putar itu 17,5 menit. Jadi hampir 1 jam ya. Biasanya sehabis olahraga seperti itu ya, ide-ide akan keluar. Kemudian energinya keluar gitu ya, badan kita akan tergetar. Lalu kemudian endorfin keluar dan ya karena idenya ada, kemudian biasanya saya langsung keluarin HP, apa yang saya dapat inspirasi untuk saya sampaikan ya, kemudian saya live atau merekam video ya. Nah begitu juga pada saat sehabis pemanasan seperti ini ya, tiba-tiba daya ilahi ya yang dalam diri kita itu memberikan inspirasi ya. Saya menyebutnya Roh Kudus ya, memberikan inspirasi apa yang harus saya sampaikan ya. Nah jadi saya akan bercerita tentang morning routine teman-teman ya. Jadi ada sebuah buku ya, kalau nggak salah karangan Hal Elrod gitu ya, judulnya Morning Routine. Jadi pentingnya rutinitas di pagi hari teman-teman. Nah sebenarnya ya kata itu ya, judul morning routine tadi itu bisa dilihat dari 2 kata. Yang pertama adalah morning ya, pagi hari ya, karena pagi hari ini kan awal dari hari kita ya. Jadi semua orang harus melewati pagi hari gitu ya. Dan pagi hari itu biasanya ya diidentikan dengan sesuatu yang cerah begitu ya, kemudian masih sejuk hawanya ya, masih segar gitu. Kemudian matahari bersinar di pagi hari ya. Lalu manusia bangun begitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan di pagi hari seperti itu ya, biasanya akan menentukan siangnya seperti apa, malamnya seperti apa, sorenya seperti apa. Jadi sisa hari itu ditentukan dari pagi hari, cara kita menangani pagi hari kita. Jadi itu yang pertama, kata yang pertama adalah morning. Yang kedua adalah rutin ya, routine ya, rutinitas. Nah, tadi malam ya pada saat saya di lapangan ya, saya membuat 2 video. Salah satunya adalah tentang rutinitas yang saya lakukan setiap hari. Nah, karena kita manusia ini adalah makhluk rutinitas teman-teman ya, jadi makhluk kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan itu sangat membantu kita ya, karena kita tidak lagi berpikir seperti kalau Anda biasa naik sepeda ya, atau naik motor atau naik mobil ya, Anda tidak lagi berpikir gitu ya, ini kaki kiri atau kaki kanan ya, remnya atau gasnya ini yang mana gitu ya. Atau kemudian kalau masukin gigi 1 misalnya, atau kalau matic ya tinggal gas saja gitu ya. Lalu kemudian cara belok ke kiri atau cara belok ke kanan, sen itu apa, lampu kedip-kedip kiri atau lampu kedip-kedip kanan, semuanya Anda sudah hafal karena udah terbiasa ya. Begitu juga ketika kita pakai baju ya, Anda tidak lagi berpikir masukinnya sebelah kiri dulu atau sebelah kanan ya. Lalu cara mengancing bajunya dari bawah ke atas atau atas ke bawah ya, enggak ya, karena kita makhluk kebiasaan teman-teman ya. Jadi setiap pagi ya, bangun tidur pagi hari, apa yang Anda lakukan? Nah, di buku Morning Routine itu dijelaskan ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu ya, bahkan ada akronimnya gitu ya. Yang mana kalau itu dilakukan setiap hari ya, mungkin ya salah satunya adalah bersyukur atau berdoa ya. Kemudian berikutnya adalah mungkin minum air putih misalnya ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita lakukan setiap pagi ya, itu akan merubah hari kita, bahkan membuat kita secara otomatis ya, kita akan lebih bergairah ya, lebih bersemangat, hidup kita naik ke atas gitu ya, grafiknya, dan setiap hari kita akan menjadi semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, jadi apa morning routine Anda ya? Saya seringkali juga menyebutnya me time ya. Jadi pada saat pagi hari, kenapa saya menyebutnya me time? Karena itu adalah pagi hari saya ya. Itu adalah cara saya menjalankan pagi hari saya
cara saya terhubung ya dengan diri saya ya. Dan tentu saja ya karena daya ilahi tadi ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi saya terhubung dengan Tuhan ya. Saya terhubung dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Lalu saya terhubung dengan diri saya, hati saya, pikiran saya gitu ya. Justru di pagi hari itu adalah saat yang sangat baik ya untuk melakukan satu ritual atau rutinitas gitu ya, yang membuat kita lebih terhubung, lebih penuh cinta kasih, lebih bersyukur dan lain-lain. Nah, apa yang saya lakukan seperti yang Anda lihat ya, jadi membuat live video ya seperti ini teman-teman. Membagikan apa yang saya lakukan pada hari itu gitu ya, ide-ide yang saya dapat ya, renungan, perjalanan rohani saya, itu bisa saya lakukan di pagi hari seperti ini ya, sehabis pemanasan, atau sore hari ya sesudah jalan di lapangan. Nah, di pagi hari ya biasanya hampir selalu begitu ya, saya bangun pagi ya, jam berapapun pagi itu ya nggak masalah ya. Mungkin Anda ada yang bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu ya, jam 7 pagi gitu ya, tergantung jam berapa Anda tidur. Nah, pada saat saya melek pagi hari ya, saya pertama kali langsung berdoa ya, jadi duduk di pinggir tempat tidur, langsung berdoa ya sebagai rasa syukur ya, karena saya boleh bangun pagi itu gitu ya, saya masih bernafas ya, saya masih bisa menjejakkan kaki ya, tangan saya masih bisa bergerak ya. Jadi saya berdoa, bersyukur, terima kasih begitu ya, karena diberikan kesempatan yang baru, hari yang baru gitu kan, nafas yang baru ya. Terima kasih untuk tahun lalu ya, karena kita baru habis tahun baru ya, 2022. Selamat tahun baru untuk Anda. Jadi ini adalah hari-hari di tahun yang baru. Jadi kita bisa berterima kasih untuk apapun ya, terutama untuk hal-hal yang kelihatannya rutin ya, tetapi ketika kita bisa bangun pagi itu ya, masih bisa bernafas, masih ada hari yang kita akan belajar hari itu ya, yang ada hal-hal yang Tuhan akan berikan pada hari itu ya, itu sangat-sangat layak ya untuk kita berterima kasih ya. Nah, setelah itu ya biasanya saya langsung ya teman-teman minum air putih supaya BAB-nya lancar begitu ya, supaya pencernaannya langsung segar gitu ya. Nah, saya minum air putih ya, di malam hari saya biasanya sudah sediakan 1 botol atau 1 gelas yang besar gitu ya. Nah, lalu biasanya ya ke toilet dulu begitu ya, pipis gitu kan. Nah, lalu kemudian saya langsung ambil kacamata ya, saya pakai kacamata baca ya, lalu headset ya, kemudian 1-2 buku ya, kemudian pensil biasanya saya sudah letakkan di atas gitu ya, di lantai 2, kertas juga ya, lalu kemudian HP ya saya bawa ke atas begitu. Tapi bukan ngecek sosial media teman-teman ya, tetapi HP itu gunanya adalah untuk mendengarkan renungan ya, mendengarkan video-video pengajaran ya, apapun ya yang Anda merasa bahwa video-video itu sangat positif untuk hidup Anda. Lalu saya langsung jalan ke atas begitu ya, jalan ke atas lalu ke lantai 2. Yang pertama saya lakukan adalah saya hidupin dispenser ya, atau kadang-kadang sudah hidup ya, karena ibu saya, kakak saya, adik saya gitu ya, mereka tinggal di lantai 2 ya, saya di lantai 1. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah minum air hangat ya. Jadi kalau tadi air putih, kemudian air hangat gitu ya, karena air hangat bagus ya, apalagi pada saat seperti ini ya. Jadi saya minum 1 gelas besar ya air hangat ya, cukup besar lah gelasnya ya. Oke, kemudian habis itu setelah air hangat itu habis, biasanya saya langsung bikin kopi teman-teman ya, tapi kopinya kopi pahit ya. Kenapa? Karena saya menjalankan gaya hidup yang namanya ketofastosis ya. Intinya ketofastosis ini terdiri dari 5 pilar ya. Yang pertama adalah olahraga setiap hari ya, atau paling tidak jalan atau bergerak ya setiap hari ya. Jadi karena badan kita ini diciptakan bukan untuk diam teman-teman ya, tetapi untuk bergerak gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu bahkan manusia itu bisa berburu gitu ya, jalan kaki begitu jauh dan lain-lain ya. Nah, jadi yang pertama adalah olahraga ya, kemudian yang kedua adalah puasa ya, jadi ada puasa. Jadi saya terakhir makan biasanya jam 8 atau setengah 9 atau paling telat jam 9 malam, kemudian sarapan jam setengah 12. Nah di antara itu tidak ada makan ya, hanya minum air putih atau minum teh atau kopi tapi tidak mengandung gula teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak makan nasi kalau tidak terpaksa ya, karena kalau nggak ada lauk, kalau lauknya nggak cukup
ya kalau cuma makan lauk aja jadi lapar gitu, apalagi kalau habis olahraga. Maka saya makan nasi ya. Tetapi kalau lauknya cukup ya, jadi bibi masak lauknya cukup ya, maka cukup makan protein sama lemak saja dan sayur sedikit begitu ya, dan buah ya, tapi tidak makan karbohidrat. Nah, ternyata dari Romo Antonius Rajabana ya, mentor saya, Romo juga cerita bagaimana mengurangi ya karbohidrat ya. Memang karena karbohidrat itu ujung-ujungnya akan dirubah menjadi gula begitu ya, menjadi gula, sedangkan badan kita ini sebenarnya tidak terlalu memerlukan banyak gula ya. Itu teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tadi puasa udah, olahraga udah, kemudian makan ya, makannya mengurangi karbohidrat. Lalu berikutnya adalah tidur ya, tidur usahakan di bawah jam 11 malam gitu ya, selalu. Kemudian satu lagi adalah ada 5 ya, tidur udah, puasa udah, makan kurangi karbohidrat ya, gantikan dengan lemak dan protein. Itu Anda akan menjadi jauh lebih sehat ya, energinya jauh lebih bagus, nggak gampang ngantuk. Ya, satunya puasa udah ya. Puasa itu dalam jangka panjang kita akan terjadi regenerasi sel ya, yang namanya autofagi di dalam tubuh kita, dan itu yang menemukan meneliti tentang autofagi itu sampai dapat hadiah Nobel ya, orang Jepang. Jadi sudah terbukti teman-teman, sudah diriset ya, kalau orang sering puasa maka autofaginya akan aktif ya, sel-sel yang jahat, sel-sel yang nggak baik akan dimakan oleh sel-sel yang baik, dan orang menjadi awet muda. Nah, kemudian aktivitas tadi ya, olahraga setiap hari ya, apakah keliling, kalau Anda nggak bisa ke lapangan ya, mungkin sudah usia dan seterusnya ya, Anda bisa muter-muter di lantai seperti ini ya, di rumah Anda. Cari matahari ya, kemudian tidur lebih awal ya, artinya jangan sampai, kalau bisa ya jangan sampai di atas jam 12 gitu ya. Biasa di bawah jam 11 sudah tidur. Kemudian pola makan Anda seperti apa ya. Puasa sangat baik ya. Kemudian olahraga udah, apa lagi satu ya, ada 5 pilar ya. Oke lah, nanti saya akan sertakan di bawah video ini ya. Oke, jadi saya bikin kopi teman-teman, kopi pahit begitu ya. Kemudian saya duduk ya di meja atau kursi favorit saya begitu ya. Jadi kemudian entah saya baca buku ya. Jadi tergantung ya, kalau pas ada buku yang perlu dibaca begitu, saya baca buku teman-teman. Seperti beberapa hari ini saya ada buku renungan ya, kumpulan renungan dari Romo ya, Antonius Rajabana. Anda bisa cek di YouTube. Tapi renungan-renungan itu juga ada YouTube channelnya ya, jadi bisa dilihat di YouTube channel. Jadi awalnya saya tahu gara-gara nonton videonya di beranda YouTube saya teman-teman. Jadi kenalnya itu dari situ ya, dan saya suka. Lalu saya dalam waktu 1 bulan terakhir ya, saya nonton 300 video. Lalu ada acara temu kangen ya, kemudian saya memberikan kesaksian ya, artinya cerita tentang apa sih yang saya dapat dari video-video Romo gitu ya, bagaimana apa yang saya syukuri gitu, apa yang saya pelajari gitu kan. Nah, kalau bisa memberikan kesaksian ya, dapat 1 buku ya, kemudian boleh bertanya ya, kalau pertanyaannya dijawab dapat 1 buku lagi gitu ya. Lalu saya juga sebelum acara itu sudah pernah membuat video ya, yang ulasan, yang mereview bagaimana channel Romo dan video-videonya itu mempengaruhi ya kehidupan rohani saya, yang memberikan pondasi yang sangat baik ya, dan membuat hidup saya menjadi lebih damai, lebih sukacita dan lain-lain gitu ya. Jadi pagi hari 1 bulan terakhir kemarin ya, itu saya mengisi dengan video-video Romo, dan beberapa hari ini karena sudah dapat bukunya ya, jadi ada beberapa buku yang dikirimkan. Jadi saya baca buku itu teman-teman ya. Kemudian saya juga ada bukunya Nick Vujicic ya, baru 1 teman-teman ya, jadi menjadi tangan dan kaki Tuhan ya, untuk membantu banyak orang di dunia begitu ya, dan itu sudah dilakukan Nick Vujicic 20 tahun terakhir, walaupun tanpa tangan, tanpa kaki ya, tetapi dia menikah, istrinya cantik dan baik, anaknya 4 ya, yang 2 adalah kembar, dan dia sudah berbicara di depan lebih dari 20 presiden ya, dan lebih dari 1 miliar orang. Mereka berdua punya bisnis yang berjalan sangat ya. 1 perusahaan motivasi, yang kedua adalah perusahaan motivasi tapi di bidang rohani ya. Nah,
Jadi ada 4 buku sebenarnya di Gramedia teman-teman, tapi saya coba dulu satu buku ya, karena saya sudah pernah punya bukunya yang sebelum menikah, sebelum punya anak gitu ya, pada saat masih usia 20-30 tahun. Sekarang usianya sudah 40 tahun ya. Pengalamannya sudah jauh lebih banyak ya, pelajaran-pelajaran pengertian ya, jauh lebih banyak. Jadi apalagi setelah berkeluarga, jadi saya beli buku itu ya, dan wow, luar biasa ya, saya pengen borong 3 buku yang lain ya. Begitu juga dengan Romo ya, ada 13 buku yang sudah diterbitkan ya, jadi masih ada 9 buku yang saya belum baca atau belum miliki ya. Nah, kemudian selain membaca buku teman-teman, yang lain yang saya lakukan adalah saya nonton video-video renungan ya. Video-video renungan tergantung fokus Anda kemana begitu ya. Kalau suka personal branding atau suka motivasi ya, dulu ya sebelum saya fokus ke kehidupan rohani ya, saya membaca video-video motivasi ya, banyak sekali ya, dari Brian Tracy bagus ya, kemudian Anthony Robin bagus ya, Tung Desem Waringin, mungkin Haryanto Kamdani kalau di Indonesia ya. Kemudian ada satu lagi itu siapa namanya ya, bagus banget ya. Jadi dia membuat video setiap hari sampai 7 video, lalu dibantu 7 orang gitu ya, dan itu menjadi channel motivasi yang terbesar saat ini gitu ya. Ya, dan video-videonya adalah kutipan-kutipan dari kalimat-kalimat dari orang-orang sukses gitu ya, dari Anthony Robin, dari ya siapapun ya, orang-orang sukses itu dikumpulkan kutipan-kutipannya. Kemudian dia sendiri ya, pemilik channel itu juga membagikan kiat-kiat suksesnya, karena sekarang beliau menjadi sangat-sangat sukses. Dan ya di situ juga beliau sangat-sangat mengerti ya bagaimana caranya membuat channel YouTube menjadi sangat-sangat besar ya sekarang ya, karena channel motivasi nomor 1 di dunia. Ya, saya juga lupa. Nanti saya akan berikan di bawah video ini ya, channelnya itu. Nah, untuk video-video rohani teman-teman, sebagai seorang Kristiani begitu ya, saya nonton video-video dari Debbie Basjir ya, kemudian Henny Kristianus, Romo Antonius Rajabana ya, sekalipun saya bukan Katolik teman-teman, tapi nggak masalah ya, karena sangat-sangat adem ya, sangat-sangat mencerahkan. Bahkan saya terinspirasi membuat video renungan ya setiap hari. Salah satunya adalah karena video-video Romo ya, karena videonya tanpa diedit ya, tanpa ada ayat berterbangan ya, dan sangat membumi begitu ya, sangat positif. Dari situ saya belajar banyak sekali, bahkan tanpa editing ya, tanpa editing, apa adanya, ciri khas Romo banget ya. Dan dari situ saya belajar banyak sekali ya, bahwa ternyata kita ini cukup teman-teman ya, kita ini dikasihi, kita ini punya daya ilahi ya, kita bisa hidup sampai kepenuhannya ya, menjadi versi terbaik kita. Kita tidak bisa menjadi orang lain ya, sama seperti pohon mangga nggak bisa jadi pohon durian hanya gara-gara durian lagi rame dan banyak yang suka begitu ya, harganya lebih mahal, nggak bisa ya. Kita hanya bisa menjadi diri kita sendiri ya, melihat talenta, karunia-karunia, kelebihan-kelebihan yang passion yang kita sudah diberi oleh pencipta kita ya, dan kita tinggal menggunakan semua kelebihan kita ya. Dalam melakukan itu ya, kita akan memuliakan sang pencipta kita ya. Jadi saya jadi mengerti gitu, bahwa saya nggak pernah bisa ya, kalau saya melihat orang-orang lain yang membandingkan dengan orang yang lebih baik dari saya, maka saya nggak akan pernah mulai gitu ya. Nah, tapi kita hanya bisa fokus dengan diri kita sendiri gitu ya, kelebihan kita sendiri. Jadi saya mendengarkan renungan-renungan ya, kebetulan ya saya sudah 20 tahun terakhir bisnis online teman-teman ya. Saya latar belakangnya adalah pengusaha ya. Ini juga sebagai bukti ya, bahwa untuk bisa membuat video renungan seperti Romo ya, sampai 800 video sudah, setiap hari satu video itu, saya adalah bukti begitu ya, bahwa tidak harus menjadi Romo ya, tidak harus menjadi biksu ya, atau biarawan, biarawati ya, menjadi suster untuk bisa melakukan itu ya. Romo sudah menjadi Romo itu 25 tahun teman-teman ya, sudah ulang tahun yang ke-25. Belum lagi sebelumnya mungkin sebagai frater ya, beliau juga jadi artinya kehidupan rohani itu sudah sebegitu lama dilakukan, sedangkan saya bukan ya. Saya seorang pengusaha teman-teman ya, saya seorang
yang hidup banyak dimotivasi. Ya, sedangkan Romo itu dia falsafah. Ya, falsafah hidup itu buat Romo itu sangat-sangat luar biasa ya. Beliau punya passion di sana. Jadi yang namanya kebijaksanaan, kehidupan, wawasan hidup, ya, kesuksesan, kebahagiaan, membuat hidup ini menjadi sederhana dan seterusnya itu ada dalam passionnya Romo gitu. Jadi video-videonya tentang itu ya, dikaitkan dan dengan kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan begitu ya, sebagai seorang yang membimbing jemaatnya dan seterusnya. Oke. Kemudian ya, jadi latar belakang yang berbeda itu tidak menghentikan saya untuk masuk ke kehidupan rohani dan membuat renungan-renungan rohani setiap hari. Ya, karena renungan rohani intinya adalah kebaikan Tuhan yang saya rasakan setiap hari. Itu yang saya ceritakan. Ya, persis seperti kenapa burung berkicau? Ya, burung berkicau karena secara nature-nya ya, Tuhan menciptakan burung itu dengan kemampuan untuk berkicau, ya, bersukacita. Ya, burung itu berkicau karena dia bersukacita. Dengan melakukan hal itu, ya, dia memuliakan penciptanya. Nah, sama seperti manusia, teman-teman. Kita ini diciptakan Tuhan, ya, lahir hidup di bumi ini. Untuk apa? Ya, kalau Anda ingin tahu untuk apa Anda dilahirkan, ada satu buku yang sangat bagus ya, namanya Purpose Driven Life. Ya, saya akan berikan linknya, karena Anda bahkan tidak harus membeli bukunya, karena bukunya itu sudah dicetak 20 tahun yang lalu ya, oleh orang yang masuk 100 orang paling berpengaruh di dunia, namanya Rick Warren. Buku itu national bestseller ya, di Amerika, di dunia, di New York ya. Kemudian sudah tercetak saat ini 50 juta buku ya, merupakan buku terlaris ya di bidang non-fiksi begitu ya. Dan ya, buku itu merubah banyak hidup orang bahkan 20 tahun kemudian ya, karena salah satu kesaksiannya adalah Michael Phelps ya. Kebetulan pada saat SMA ya, ke bawah ya, saya adalah atlet renang ya. Saya suka berenang, saya suka olahraga gitu ya. Jadi Michael Phelps itu adalah salah satu fans saya gitu ya, karena pada saat Olimpiade Beijing ya kalau nggak salah, dia mendapatkan 8 emas ya, dan atlet yang paling banyak mengumpulkan emas di dunia ya adalah Michael Phelps ya. Dia seperti manusia ikan ya, jadi sepertinya seakan-akan dia berjalan itu seperti ikan begitu ya, jadi seperti melambai begitu, karena benar-benar ketika dia ada di air ya, itulah kejayaannya ya, itulah seakan-akan dia diciptakan untuk ada di dalam air. Nah, mungkin ya karena sudah tidak lagi menjadi atlet ya, kemudian dia tidak lagi mendapatkan medali dan seterusnya gitu ya, seperti seakan-akan dia kebingungan begitu ya, galau dengan jati dirinya. Jadi dia pernah ada di satu titik untuk mengakhiri hidupnya, dan buku yang merubah paradigmanya ya, yang adalah buku Purpose Driven Life tadi, teman-teman. Jadi dia menemukan makna hidupnya walaupun tidak lagi menjadi atlet ya, tidak lagi disanjung dunia begitu ya, mendapatkan medali dan menjadi yang terhebat ya sepanjang masa ya, sebagai atlet yang mendapatkan medali emas, medali perak paling banyak ya. Nah, jadi dia merubah paradigmanya, jadi sudut pandang pikirannya berubah ya, tidak lagi ingin mengakhiri hidupnya gara-gara buku itu. Kemudian ada juga pacar dari ini ya, siapa namanya, yang penyanyi yang terkenal sekali gara-gara awalnya lewat YouTube ya. Kalau nggak salah Selena Gomez ya, pacarnya itu ya, atau mungkin seorang petenis ya, maafkan kalau saya salah sebut ya. Jadi Selena Gomez ini baru 21 tahun ya, jadi buku itu dicetak 20 tahun yang lalu. Bayangkan anak usia 21 tahun itu masih mendapatkan banyak sekali hal ya dari buku itu gitu ya. Dan Anda tidak harus membeli bukunya karena ada audionya ya, audionya sudah dibacakan. Nanti saya akan berikan linknya ya, bahkan berbahasa Indonesia gitu ya, walaupun juga ada yang berbahasa Inggris. Nah, jadi buku itu akan dipecah menjadi 40 hari ya, dibacakan mulai dari hari 1 sampai ke hari ke-40. Ya, Anda akan mengerti ya kenapa Anda diciptakan ya, kenapa, untuk apa ya tujuan atau makna hidup kita di dunia ini. Anda akan benar-benar menemukan ya makna hidup Anda. Oke. Kemudian ya, saya mendengarkan renungan ya, termasuk video Private Driven Life itu ya, tadi malam saya dengarkan hari ke-32. Terus saya dengarkan renungan-renungan Romo ya, saya dengarkan
tentang personal branding ya tadinya ya, pada saat menekuni tentang personal branding begitu ya. Tentang saya dengar dari luar gitu ya, dari Amerika namanya Barbie Figuera, ada juga dari Malaysia ya, Patrick Chan ya. Oke ya. Nah, jadi itu pagi hari saya teman-teman ya, itu pagi hari saya. Kemudian 1-2 jam kemudian ya, saya naik ke atas ya, kopinya udah habis, lalu kemudian saya pemanasan seperti ini ya, pemanasan ya, push up 10 kali cuman teman-teman, tapi setiap hari ya. Kemudian jalan memutari tempat ini gitu ya, di lantai 3 ini ya, kurang lebih 10-20 kali ya, cukup ya untuk bermandikan matahari ya, sedikit bergetar gitu ya, energinya. Kemudian sudah pemanasan ya, kurang lebih pemanasannya cuma 6 menit gitu ya, ada video pendukungnya, kalau mau saya sertakan juga video pemanasan itu ya. Jadi Anda bisa lakukan setiap hari dengan ikut video itu. Lalu beberapa hari terakhir ya, saya punya kebiasaan yang baru, yaitu karena saya sudah bikin komitmen ya untuk membuat live video setiap hari ya, selama 30 hari berturut-turut tanpa jeda, tanpa lubang ya. Saya bisa live di Facebook ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali hari itu ya, kadang-kadang 4 kali gitu ya. Kemarin saya membuat video 4 kali ya. Hari ini adalah video yang pertama ya. Jadi sambil pemanasan seperti ini, saya punya waktu sebentar, kemudian saya live ya. Dan saya percaya seperti kata Romo, jika ya Tuhan masih memberikan inspirasi setiap hari untuk dijadikan renungan ya, maka dia akan terus bikin video setiap hari ya. Dan sekarang sudah 800 hari teman-teman, karena setiap hari 1 video. Nah, itu juga yang saya lakukan ya. Saya bikin live video bisa 3-4 kali sehari, lalu 1 di antara 4 video itu kemudian saya upload ke YouTube ya. Saya juga bisa tulis dalam bentuk blog ya. Jadi karena sepanjang sebagai penjual online ya, atau pengusaha online, saya juga belajar ya, punya dasar untuk bikin konten ya. Bikin konten itu bisa lewat audio dalam bentuk podcast, atau dalam bentuk video seperti YouTube ini gitu ya, dalam bentuk live di Facebook atau di Instagram, atau bahkan TikTok ya, dan juga dalam bentuk artikel ya, yang bisa diletakkan di blog, bahkan blog gratisan ya. Jadi kalau Anda lihat teman-teman, membuat video renungan seperti ini yang diupload kemudian ke YouTube itu gratis teman-teman ya. Hanya perlu alamat email di Gmail ya, kemudian akses internet ya untuk upload, dan HP Anda ya. Bahkan saya bikin ini tanpa mic clip on ya, tanpa tripod ya. Jadi saya cuma pegang pakai tangan aja ya di depan wajah saya, dan suaranya cukup baik kan, cukup keras kan. Dan saya juga tidak harus tanpa wajah gitu ya, karena bangun tidur gitu kan, saya belum mandi seringkali ya, kemudian tidak sisiran juga gitu ya. Jadi ya Anda nggak harus fokus dengan wajah saya gitu ya, tetapi Anda bisa mengambil maknanya, mendengarkan suaranya, nggak ada masalah ya. Kalau Anda seperti Romo suka pakai wajah juga monggo ya, nggak masalah sama sekali. Oke, kemudian sampai di mana tadi? Itu ya. Jadi saya membuat renungan, itu juga rutinitas harian gitu ya, yang bisa saya lakukan sehabis pemanasan gitu. Karena ketika kita habis olahraga, habis jalan, habis push up gitu ya, badan kita ini akan bergetar ya. Dan bergetar artinya energinya tergetar dan lebih sehat gitu ya. Karena orang olahraga itu badannya menjadi lebih hangat. Nah, pada saat seperti itu ya, endorfin keluar, kemudian kita menjadi otomatis lebih senang, lebih happy, lebih bahagia ya. Itu adalah saat yang terbaik untuk membagikan renungan teman-teman. Karena apa yang saya lihat dari Romo, renungannya itu sangat positif ya, sangat penuh syukur. Jadi orang yang dengar renungannya itu selalu jadinya lebih happy ya, dan itu bikin ketagihan teman-teman ya. Waktu saya baca bukunya Joe Vitale ya, yang judulnya Hypnotic Writing ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang tertentu di dunia ya, penulis-penulis seperti Agatha Christie ya, penulis novel, penulis cerita, itu bisa menulis ya, yang membuat pembacanya itu jadi ketagihan untuk baca, karena dia menggunakan frase-frase yang membuat manusia yang membacanya itu menjadi happy ya, kemudian jadi penasaran ya, jadi kepo, jadi pengen tahu ya kelanjutannya, sehingga mereka tidak bisa berhenti begitu ya, untuk membaca setiap novel yang ditulis oleh Agatha Christie. Nah, menarik ya. Jadi yang saya lihat dari Romo ya, Romo selalu
memulai renungannya dengan apakah Anda sudah bersukacita dan berniat untuk berbuat baik hari ini walaupun kecil gitu ya. Wah, selalu seperti itu ya. Kemudian ditutup dengan handle yourself ya, dengan baik begitu ya. Luar biasa. Dan tidak ada satu video pun yang tidak positif ya, tidak ada satu video pun yang penuh rasa syukur ya, bersyukur karena kita sudah hidup di dunia ini ya, kita punya penyelenggara kehidupan ya, kita disertai, kita dipimpin begitu ya, ada di daya ilahi dalam hidup kita yang menuntun kita ya, bahkan kalaupun kita diizinkan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini ya, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita, bahkan janjinya ya dan amin ya, dan sudah terbukti ya dalam kehidupan Romo, menjadi Romo selama 35 tahun dia tidak pernah ditinggalkan, bahkan ada jejak-jejak Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan saya, teman-teman ya. Jadi Tuhan sangat nyata, sangat real begitu ya. Jadi akibatnya adalah satu kehidupan yang terjamin ya, sekalipun ada masalah ya, ada tantangan ya. Bahkan Tuhan katakan, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian Tuhan juga mengatakan, akulah jalan ya, kebenaran dan hidup ya. Jadi dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia adalah jalan, teman-teman ya. Jadi kalau Anda merasa belum menemukan jalan dalam hidup Anda ya, Tuhan sudah katakan bahwa dia adalah jalan ya. Kalau Anda masih belum menemukan kebenaran ya, Tuhan sudah katakan bahwa dia adalah kebenaran. Kalau Anda merasa belum hidup ya, hidup Anda begitu-begitu saja, bahkan Anda merasa ada hal-hal yang terjadi yang membuat Anda kecewa, membuat Anda luka ya, membuat Anda karena manusia ya, secara psikologis manusia ingin 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah ingin dihargai ya, manusia ingin dicintai. Yang ketiga adalah manusia ingin diterima. Kalau Anda saat ini ya, pada saat mendengarkan renungan ini, Anda merasa Anda tidak dicintai ya, seperti Michael Phelps tadi ya, kejayaannya sudah habis ya, dan dia tidak lagi berenang untuk mencapai medali ya, mencapai keterkenalan ya, sehingga akhirnya timbul guncangan ya mengenai makna hidupnya ya. Dia tidak merasa diterima, tidak merasa dihargai, tidak merasa dicintai ya. Maka saya sarankan Anda membaca buku Purpose Driven Life ya. Bahkan tidak harus mencari bukunya karena mungkin sudah susah sekali ya, mungkin Anda harus beli di Tokopedia ya. Nah, cara yang terbaik kedua adalah dengan mendengarkan audiobooknya ya, yang bahasa Indonesia. Saya akan berikan linknya di bawah video ini ya. Buku itu merubah banyak sekali kehidupan orang ya, bahkan artinya begini, teman-teman ya, buku itu bisa dibaca dari kalangan apapun, suku apapun, agama apapun bahkan ya. Yang intinya adalah memuliakan pencipta kita ya, memuliakan pencipta kita. Oke, sampai di mana tadi ya? Oke, ya, jadi itu ya, teman-teman. Oke, ya, jadi yes, ya, membuat renungan ya, itulah rutinitas pagi hari saya, me time saya, ya, yang saya sangat syukuri begitu ya. Tidak perlu hal-hal mahal begitu kan. Menikmati apa yang sudah ada begitu ya. Kalaupun saya membuat renungan seperti tadi ya, saya menggunakan YouTube ya, saya menggunakan Facebook begitu ya untuk live video, kemudian saya menggunakan blog juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya bisa pakai Blogspot dan itu gratis ya, YouTube juga gratis, Facebook juga gratis, IG pun juga masih gratis begitu ya. Anda hanya perlu WiFi ya, bahkan pada saat membuat video ini saya tidak pakai WiFi, teman-teman, karena ini kadang-kadang live ya, ini bukan live ya, ini rekaman video yang setelah saya rekam baru kemudian saya upload ke YouTube. Oke, itu teman-teman ya. Jadi awali hari Anda dengan sesuatu yang bermanfaat begitu ya, dan jadikan kebiasaan ya, sehingga itu menjadi morning routine Anda, menjadi me time Anda ya, yang akan terus membangun Anda ya. Dan kalau itu Anda juga bisa bagikan ya dalam bentuk renungan, maka apa yang sukacita yang Anda dapatkan hari itu ya, betapa baiknya Tuhan hari itu atau hari kemarin ya, Anda bisa bagikan lewat renungan ya, dan kemudian Anda bisa upload ya, seperti yang Romo lakukan atau saya lakukan, bisa dengan menulis buku suatu hari ya. Karena ketika Anda membuat video-video renungan seperti yang Romo lakukan 800 video, maka kemudian video renungan-renungan masing-masing hari itu kemudian dikumpulkan ya, disortir ya oleh timnya ya,
dikumpulkan yang terbaik, kemudian jadilah buku. Ya, diberi judul, diberi kata pengantar, dan akhirnya buku itu kemudian memberkati orang lain lagi, ya, atau orang yang sama, ya, karena pada saat menonton video, kemudian dibandingkan dengan membaca buku, itu ternyata sangat-sangat berbeda, teman-teman. Ya, buku itu bisa ada jeda, ya, bisa kita berhenti di kalimat manapun, bisa digarisbawahi, bisa dicoret-coret, bisa ditulis ulang, ya, bisa diteliti begitu ya, kemudian bisa diulang-ulang, ya. Berbeda dengan mendengarkan video, ya. Jarang sekali ada orang yang mendengarkan video itu sampai di pause sampai 10 kali, 20 kali gitu ya. Jarang banget. Ya, biasanya kecenderungannya adalah terus. Nah, ketika terus kita akan melewatkan beberapa hal. Jadi buku pun mempunyai pasarnya sendiri, ya, perannya sendiri, manfaatnya sendiri. Jadi bayangkan dengan membuat video seperti ini setiap hari, ya, hal besar seperti 800 video, teman-teman, itu dilakukan bukan dengan satu hari, ya, tetapi dengan 800 hari, ya. Perlu kesetiaan, perlu ketekunan, ya, perlu konsistensi begitu ya. Perlu hati, ya, yang penuh kasih, yang meluap-luap gitu ya, karena videonya semangatnya sama, ya, semangat untuk berbagi, untuk mengasihi, untuk compassion begitu ya, untuk mewartakan sesuatu begitu ya, yang sangat berharga dalam hidup Romo begitu. Begitu juga dengan saya, teman-teman. Saya sadar betul, ya, saya nggak bisa bandingkan diri saya dengan jumlah video Romo yang sudah 800, ya. Jadi saya harus kerjakan PR saya sendiri, saya harus melewati salib saya sendiri gitu ya, atau perjalanan saya sendiri gitu ya, hari demi hari, teman-teman. Dan itu sangat-sangat bisa, ya. Saya tidak perlu melihat membandingkan kelebihan saya dengan kelebihan orang lain, ya. Tapi saya hanya fokus dengan apa yang talenta yang sudah Tuhan berikan, apa aset yang saya miliki seperti waktu 24 jam, energi yang saya miliki, tubuh saya begitu ya. That's why kenapa saya perlu olahraga gitu ya, untuk memanajemeni energi yang ada di dalam diri saya supaya tubuh saya menjadi lebih sehat dan bisa dimaksimalkan, ya, artinya bisa berguna untuk bukan hanya Tuhan tetapi juga untuk orang lain, ya, dan tentu saja pada akhirnya diri saya sendiri, ya. Karena ketika ditanya apa hal yang paling utama, Tuhan menjawab bahwa hal yang paling utama adalah kasih lihat Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikirmu, dengan semua yang kita miliki begitu ya. Kasih lihat Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, dengan kita menjadi bermanfaat, menjadi berkat untuk orang lain, ya, membagikan apa yang baik, maka kita akan juga mengasihi diri kita sendiri. Dan tentu saja, ya, Tuhan adalah yang pertama, ya. Baru kemudian kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Oke, dan morning rutin Anda itu berisi banyak hal-hal seperti itu, teman-teman. Ya, masa depan Anda, ya, ada dalam bagaimana cara Anda menghabiskan pagi Anda. Ya, informasi apa yang Anda habiskan dalam pagi Anda? Ya, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda tonton? Ya, dengan siapa Anda bergaul? Karena kita akan menjadi 5 tahun dari sekarang seperti buku-buku yang kita baca dan orang-orang yang kita bergaul dengan. Ya, jadi pilihlah morning rutin Anda dengan baik, karena itu akan menentukan masa depan Anda, dengan siapa Anda bergaul, ya. Dan semoga Anda menemukan makna hidup Anda. Ya, saya akan berikan link-link yang penting di bawah video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain. Tuhan memberkati, salam dahsyat.